Performa Indonesia di AFF tahun ini tuh kayak di turnamen-turnamen pada umumnya. Kencang di awal, agak melorot di akhir. Timnas U23 yang kali ini kan benar-benar nggak ada uji coba ya. Ya. Murni cuma bawaan pemain dari generasi Timnas U20 sebelumnya. Jadi kenapa Gareth Vandenberg masih merotasi pemainnya sampai lawan Brunei ini? Buffon diganti sama Ahmad Maulana tuh menurut gue lebih bagus Ahmad Maulana Ya, secara ofensif. setuju. Dan Kalau misalkan dari squad ini ya, Timnas U23, Gareth Vandenberg versus STY. Gimana menurut kalian skema permainannya? Halo Sobat Kopro Bola, balik lagi ya. ya Dengan suasana, dibilang duka nggak sih? enggak lah, kan lolos. Oke, lolos ke babak selanjutnya Piala AFF U23. Kita kasih aplaus dulu ya. Siapa yang lolos? Timnas kita. Oh iya. Indo. Tapi yang gue lihat sih racikan Gareth Vandenberg nggak sespesial itu sih. Belum Spesial ya. Belum. Apakah materi pemainnya yang tidak spesial? Oke, ini bakal gua bahas bersama 4 rekan gua yang ada Bung Rama baru datang lagi ya. Setelah sekian lama. Perdana di Koprol. Perdana di Koprol. Perdana di Koprol. Kerjaannya ngejar-ngejar pemain timnas kan beliau ini. Oh iya. Dengan lover. Ada rekan media, partner terbaik, Bung Kenza. Makasih loh stikernya nih. Gua dikasih stiker nih guys. Stiker boleh betak gitu. Asa yang ngaku dia. betak parah. Lalu ada El Harimau Malay Selamat sore, selamat siang dan selamat malam. dan Bung Radit. Halo semua. Datuk, Iya. secara overall Indonesia di fase grup gimana? Gua dulu nih. Ya serah. Gue dulu deh ya. Nah, Performa Indonesia di AFF tahun ini tuh kayak di turnamen-turnamen pada umumnya. Kencang di awal, agak melorot di akhir. Tapi kalau gue lihat ya kemarin non Malaysia ya, satu hal yang bikin melorot karena nggak ada Arkan Fikri. Wah. Di tengah ya. Sepenting itu ya kan Iya. Fikri ya. Itu sih yang bikin apa ya, kalau kita nonton kemarin gemes sendiri karena ya lo udah pegang bola banyak tapi lo susah banget masuk ke belakang gitu. Dari pertandingan lawan Brunei, lawan Filipina, lawan Malaysia ya, perombakan tuh selalu dilakukan sama Gareth Vandenberg. Dia juga nggak memasang 11 pemain utama yang benar-benar pakem gitu. Iya, Apakah iya. ini strategi, taktik bahwa si Gareth Vandenberg itu masih ngeraba-ngaba nih siapa skuad terbaiknya? Oh, kalau gua ngelihatnya mungkin karena Timnas U23 yang kali ini kan benar-benar nggak ada uji coba ya. Ya. Murni cuma bawaan pemain dari generasi Timnas U20 sebelumnya. Jadi mau nggak mau ya coba ngandelin chemistry aja, nggak ada waktu untuk uji coba. Dan Vandenberg ya gimana nih untuk menyiasati itu ya, tentunya memanfaatkan turnamen ini untuk menemukan komposisi terbaiknya seperti apa. Hampir setiap laga itu benar-benar ada perubahan ya, kayak misalkan di laga kedua lawan Filipina tiba-tiba Ferrari-nya kagak main. Yang gue notice tuh cuma 4 pemain yang selalu jadi starter. Betul, ya gue juga. Tony, Pemain tengah Rahmat Arjuna, Robi Darwis, sama Hanan. Hanan, iya betul. Oh ya. Kalau gue sih sebenarnya apa ya, ngeliatnya juga sepakat ya, mungkin kalau dilihat dari 4 nama itu emang yang saat ini bisa dibilang bisa menggendong tim U23 generasi yang sekarang lah ya. Kayak gue juga nggak expect Rahmat Arjuna yang di Bali United sebenarnya tampil konsisten ya musim lalu ya, dan di timnas sebenarnya not bad juga lah, tapi tinggal butuh sedikit experience aja lah untuk gimana dia adjust the game di international level. Tapi kalau gue tetap merasa bahwa ada beberapa aspek yang harus dibenahi, contohnya lini tengah nih, benar kata Kenza ya, nggak ada Arkan Fikri nih, ternyata agak sedikit PR juga, nggak ada yang mengontrol di lini tengah gitu loh. Gue sih melihat bahwa Arkan Fikri ini adalah pemain yang paling improve lah ya. Pertama kali ngeliat dia di timnas U20 yang 2022 tuh sama Sintayong, sekarang main di timnas U23 bareng Vandenberg, dia permainannya benar-benar matang, dan itu juga mungkin efek karena seringnya main di Arema kan, dia di Arema benar-benar pemain kunci. Dan gue berharap pemain-pemain lainnya juga bisa step up nih untuk mengikuti atau bahkan ya mengimbangi levelnya Arkan Fikri gitu sih. Tapi untuk komposisi terbaik, gue berharap di semifinal kita benar-benar udah menemukan lah siapa pemain-pemain terbaik yang layak untuk membawa pulang trofi ini. Oke, kalau misalkan dari lu gimana Ram? Kenapa Gareth Vandenberg masih merotasi pemainnya sampai lawan Brunei ini? Kalau dari gue sih mungkin yang tadi
Jen bilang yang pemain intinya itu core intinya itu nggak bakal diubah sih sejauh ini sama si Vandenberg, yaitu Tony Firmansyah, si Arkan Fikri sama Hanan di tengahnya. Jadi kemarin tuh yang agak bingung karena si Detan dimainin kan, Detan jadi winger kanan, padahal Hanan tuh udah bagus di posisinya Detan. Jadi kayak si Hanan harus switch lagi mode-nya kayak waktu di Persija kan. Di Persija kan juga dia mainnya sebagai CAM kan. Dan kemarin tuh Hanan mainnya nggak efektif lawan Malaysia. Ya, gue sepakat. Ditambah lagi kalau dari gue sih paling komposisi pemainnya itu aja sih kuncinya. Perhatiin kalau dari 3 itu gue sentral si Van der Berg itu nggak pernah ganti si 3 pemain tengah utama karena itu menurut dia udah core intinya dari si U23. Iya, Tambah lagi Robbie Darwish yang mainnya bagus banget di game 3 game ini. Gol Indo juga kemarin kan dari Robbie Darwish juga. Sama Orang ngegolin ya. Kan kontribusi lempar. Oh iya. Asis. Ini sih yang pengen gue highlight si bek kanan kita kan si siapa? Buffon diganti sama Ahmad Maulana tuh menurut gue lebih bagus Ahmad Maulana secara ofensif. Dan peluang-peluang kemarin yang Raven on target itu kan juga dari Ahmad Maulana naik kan. Yang itu sih Pak. Kalau Donitri nggak usah dibahas lah, Donitri, Kadek itu Kakang udah pasti main. Depannya aja sih Rahmat Arjuna menurut gue agak kurang sih. Kalau menurut gue. Praktis setelah menghajar Brunei 8-0, Indonesia terkesan sulit mencetak gol gitu kan. Nah, menurut lu Bib, di semifinal nanti entah lawannya siapa ya? Ya. Sebaiknya Raven atau Hoki Caraka yang menjadi starter, soalnya Hoki Caraka kalau main lawan Brunei pun kayaknya dia bisa ngegolin lah. Benar, setuju. Ya, kalau ditanya tapi sebelumnya kita semifinal ketemu Thailand atau belum tahu ya. Ya pokoknya kita syuting kan sebelum laga terakhir di grup lain ya. Iya, betul. Ya seandainya ntar ketemu Thailand atau Vietnam sih, ya menurut gua masih pegang James Raven ya. Meskipun pas pertandingan terakhir lawan Malaysia, ya gua rasa James Raven levelnya belum cukup bagus untuk mendobrak pertahanan lawan lah. Maksud gua dalam level ASEAN kayaknya dia belum bisa bicara banyak nih. Ya itu kan terbukti juga dia nggak laku di Eropa, akhirnya pindah ke Bali United kan. Nah jadi kalau disuruh pilih, ya gue lebih condong ke James Raven meskipun dia masih kurang menggigit daripada Hoki Caraka. Hoki Caraka dia kemarin lawan Malaysia masuk di babak kedua, ya mohon maaf nih tapi jauh dari harapan kita lah. Cenderung malah lebih kasar mainnya kan. Ya. Akhirnya dapat kartu kuning tuh. Jadi kalau disuruh milih ya mending James Raven meskipun keduanya juga menurut gue nggak memenuhi standar lah untuk memenuhi ekspektasi sebagai striker yang kita harapkan kan. Jadi ini jadi tugas berat sih buat Vandenberg. Apalagi kan lawannya lebih sulit nih antara Vietnam atau Thailand, yang dimana kita sendiri di fase grup menurut gue sih average aja sih penampilannya. Kalau kita menang besar lawan Brunei itu wajar kan. Lawan Filipina tuh solid juga loh pertahanannya, kita nggak bisa bongkar. Itu karena lempar ke dalam aja kan. Terus sama kipernya juga kemarin bagus ya, top juga kiper ya. Filipina ya. Lalu lawan Malaysia kita 0 nggak bisa cetak gol. Tapi sisi positifnya 3 pertandingan di grup 3 clean sheet. Ya itu bagusnya itu positif sih. ya. Jadi di satu sisi pertahanan kita ya udah cukup teruji lah intinya kan. Menurut gue sih ya itu sih masukan gue. Pertahanan kita teruji, cuma kiper kita belum teruji. Karena nggak ada serangan-serangan berbahaya loh sepanjang fase grup. Kemarin ada tuh yang Malaysia sekali doang tuh yang free kick ya. Iya. Free kick dari jauh. Dan kalau nggak salah kiper 3 kali ganti ya fase Enggak, grup. 2 kali. 2 kali. Ada main 2 kali sama Cahya sekali ya. Ada kekagetan nggak sih di diri kalian bahwa Cahya taunya malah baru main sekali? Gue kira Cahya bakal Starting terus gitu. Tapi kalau dilihat dari Ardiansyah ya dari 2 game pertama sebenarnya nggak kaget juga ya kalau ternyata dia main, karena pas gua cek statistik dia di PSM juga cukup rutin lah, di samping sama Reza juga ya dapat menit bermain. Sama ternyata kemampuan olah kakinya tuh juga not bad lah untuk ukuran kiper lokal. Build up dia dari belakang juga bisa diandalkan gitu loh. Kayaknya emang mau nambahin kiper yang bisa ball apa? Iya, bisa jadi ball playing juga. Gitu, karena kemampuannya kan lebih bagus dibanding Cahya. Kalau Cahya tuh lebih ke Shot stopping ya. Shot stopping. Nah kalau gue lebih suka kiper tipikal Cahya sih. Oh, lu ada itu ya, ada trauma sama ball playing keeper ya? Hari ini trauma. Sebut saja. Inisial O. Oke, Andre ya? kalau misalkan dari squad ini ya, timnas U23, Gerard Vandenberg versus STY. Gimana menurut kalian skema permainannya? Kita nggak usah bahas pemain diaspora keturunannya ya, secara taktikal aja deh. Gue sih senang ngelihat permainannya Vandenberg ya, walaupun
ibaratnya bisa dibilang agak susah cetak gol, tapi setidaknya fondasinya itu udah mulai kebentuk. Jadi udah kelihatan nih, oh kita gaya mainnya ball possession. Jadi sepanjang pertandingannya ya kita kalau bisa jangan gampang kehilangan bola. Kalau STY kan lebih ke counter attack kan. Ya, aktif ya. Kalau gue malah sebenarnya ngeliatnya lebih ke different generation aja sih. Kalau generationnya yang 2001 itu tuh, yang generasinya Rizky Ridho, Beckham Putra, itu emang pemain-pemain yang secara kemampuan emang udah lebih matang aja. Ditambah digejut sama STY dari mereka muda banget kan, dari U19. Nah sementara yang generasi sekarang ini meskipun udah digenjot sama STY dari lama ya, tapi siapa sih paling yang benar-benar rutin banget jadi andalan klub, paling bisa dihitung pakai jari ya. Tapi ya perbedaannya kalau misalkan kita bandingin generasi yang sekarang ini benar-benar bisa diajak untuk bermain sepak bola ofensif. Itu yang gue lihat ya. Yang gue lihat adalah kita benar-benar main pressing, tapi gue nggak bilang pressingnya cukup rapi juga ya. Sebenarnya pressingnya ala kita tuh kemarin sebenarnya beresiko banget gitu loh. Misalkan ada dari satu tim lawan megang bola, kita langsung pressing 3 orang kan, kalau lolos itu bikin bahaya. Sementara STY itu kan benar kata Kenza lebih reaktif mainnya ya, cenderung lebih aman lah. Yang penting bisa dapat poin dan bisa menang atau seri. Ya, ibaratnya kalau tim STY ketemu tim yang main defensif, timnya STY bingung. Iya benar. Nah sementara timnya Vandenberg ini gue sangat menikmati jujur ya. Cara kita main third man combination-nya seperti apa, pressingnya juga cukup rapi, di mana juga winger kita fullback sama winger cukup eksplosif gitu loh. Ya sebenarnya apa ya, bisa dibilang mengembalikan permainan sepak bola kita yang lama juga lah, cuma sedikit lebih dimodernisasi aja, dimana kita sekarang lebih bisa ngontrol di tengah juga, terus kiper kita sekarang juga lebih bisa berkontribusi main dari belakang, gitu sih yang gue lihat. Luar biasa, seruan semangat merah putihnya, Gian benar-benar padat ya. Kita minum dulu kopi kuang mas, woi. Udah setengah bang. Baru pengen gue notice kok tuh orang udah setengah. Itu saking enaknya. Oh asli. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa beli ya. Beli. Enak kalau lu beli kopi uang emas, ntar di kantong lu tiba-tiba ada uang emas. Wow, gopean. Tapi Habib kayaknya muka cerah banget nih. Habis pakai apa, Bib? Kebetulan gua sehari-hari gua memakai cup sih. Oke. Mandi pagi, mandi malam, bahkan habis olahraga gua ngandelin cup. Oh, jogging di GBK. Yes, kemarin kita jogging kan? Iya. Jogging di GBK juga kemarin kita beli minumnya pas banget nih. Aku Viva. Kita nggak nyari produk lain ya. Iya. Karena Aku Viva ini selain mudah ditemukan, hemat di kantong. Betul. Menyegarkan yang itu penting. Betul. Oke, kita lanjut ya. Ya, lanjut. Sejauh ini pemain kunci untuk timnas Indonesia siapa? Timnas U23. Buat gua untuk pemain kunci ya bener yang bilang tadi sudah dibahas, Akhan Fikri sih. Akhan Fikri dari 2 pertandingan pertama itu begitu vital ya, jadi pembeda. Terus pas dia nggak main lawan Malaysia tuh udah kelihatan banget. Kita kayak bingung tuh mau mendobrak pertahanan Malaysia seperti apa, dan terbukti juga 0-0 kan kita ngeliat bikin gol. Jadi menurut gua Akhan Fikri adalah aset berharga sih buat U23 kalau mau juara di turnamen ini. Aset berharga. Permasalahannya akan kemungkinan nggak main di semifinal. Kenapa? Cedera. Oh masih cedera ya? Cedera. Kemarin si Vandenberg bilang dia tuh masih belum tahu cederanya Arkan tuh kayak apa. Jadi 2-3 hari ke depan baru mau di MRI lagi. Oh, betul. Jadi kemungkinan besar bisa main. Berarti bahaya juga tuh bro ya kan, Tony Firmansyah juga udah kartu kuning, Kobi Darus Tony Firmansyah juga cedera kemarin kan? Nggak kebayang sih tengahnya bakal diputar-putar lagi pasti. Iya. Lagi mau nggak mau tuh. Yang pasti si Dominikus apa yang Dion bakal dicoba main itu. Dion Hanan mungkin di tengah. Hanan ya. Atau mungkin ya pemain Semen Padang tuh, Firman Juliansyah tuh. Ya. Itu bisa dicoba juga. Bukannya winger. Bisa tengah juga dia, gelandang serang sih tapi ya. Tapi berat sih kalau nggak ada Tony Firmansyah sama Arkan jujur. Karena mobilisasinya di tengah tuh karena emang mereka berdua sih. Betul. Bener-bener gue nyawa pertahanan apa? Ya Robi Darwis oke lah, tapi kalau nggak ada Arkan sama Tony Firmansyah gue pusing juga sih Vandenberg. Sepakat sih. Sebenarnya ya, yang menarik dari trio lini tengah timnas yang kali ini adalah 3 gelandang ini nih mobilitasnya tinggi semua. Iya. Kobi Darus kita tahu seperti apa dia jelajahnya ya. Work rate-nya juga setinggi apa kita semua tahu. Nah yang spesial ini si Tony sama si Arkan nih, mereka punya work rate yang bisa dibilang cukup luar biasa, rajin banget. Tapi mereka juga bisa kontrol di lini tengah nih, bisa kontrol possession, bisa kontrol tempo. Ini kan yang menurut gua cukup langka lah. Kita butuh pemain-pemain kayak mereka gitu loh di timnas saat ini. Tapi kalau mereka nggak main ya
cukup berat juga ya, apalagi yang tadi Habib bilang gitu, calon lawan kita kan kalau nggak Thailand, Vietnam. Dimana mereka juga sama-sama kedua tim ini sama-sama bisa megang bola juga. Kalau kita nggak bisa melawan dengan megang bola juga ya berat sih. Oke, mungkin itu dulu ya, sekian dulu ya pembahasan dari kita ya. Terima kasih Ram udah datang. Terima kasih. Thank you, Bro. Sering-sering datang ke sini ya Ram ya. Tadi kasih sukun kalau datang. sukun kayak saksikan video kita di video-video lainnya ya, dan juga jangan lupa beli Aku FIFA. Betul. Gunakan kaf dan ngopi nongkrong bersama Uang Mas Ngopi Bray. Luar biasa. Semangat ya. Ini kalau yang minum cewek jadi uang mbak. Wah, wow. Semangat Garuda U23, semangat Timnas U23, berikan piala untuk Timnas Indonesia. See you. Bye. Dadah.